Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tuh hari ini kita akan mendiskusikan mengenai tugas etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Eh, yang pertama kan pasti etika dong. Menurut kalian etika itu apa sih? Kalau dari aku, etika itu kan dari bahasa Yunani ya Kak. Etika itu dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau akhlak dan merupakan prinsip moral yang mengatur atau membimbing perilaku atau tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kakak yang lain gimana? Menurutku etika itu kayak tentang ilmu yang membahas kriteria baik atau buruknya perilaku manusia atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak dalam kebiasaan kita sehari-hari bermasyarakat. Kalau aku sih kan aku pernah baca ya kutipan menurut Kay Barnett itu etika itu merupakan nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Jadi setiap kelompok itu diajarkan etika lah intinya. Hmm. Tapi kalau menurut kalian etika dalam konteks kehidupan itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih etika dalam kehidupan itu mencakup beberapa ya Kak, seperti etika pribadi, etika bersosial, etika profesi, etika politik, etika dalam lingkungan terkait satu sama lain, kemudian juga ada etika dalam bermedia sosial. Apalagi kan sekarang kita lagi seru-serunya ya, setiap anak tuh pasti punya gadget gitu. Kalau aku sih pasti di dalam etika kehidupan sehari itu lebih ke menjaga hubungan sosial ya. Jadi etika itu pasti kan kita berinteraksi ya sama orang. Nah, dengan interaksi itu, dengan adanya etika, kita tuh jadi lebih harmonis, lebih saling menghargai, dan di masyarakat itu menjunjung tinggi etika lah gitu. Berarti Kalau kalau menurut nggak Maina berarti gimana? nggak bisa harmonis ya, Kak? Iya dong, kan jadinya kita saling tuduh-tuduhan itu. Dia kok nggak sopan gitu. Tidak Gak ada beretika. etikanya gitu. Kalau menurut aku sih etika kan juga melibatkan nilai-nilai kayak kejujuran, tanggung jawab, integritas kita sama rasa hormat sih. Jadi gitu. Berarti kalau nggak hormat gak ada etikanya itu manusianya. Nggak beretika ya. Iya. Kayak Terus jari-jari netizen sekarang. kita Gak ada kan etikanya sebagai ya. ya Kak, kita kan sebagai warga negara Indonesia gitu ya, yang dimana landasan kita yaitu Pancasila. Terus menurut Kakak gimana sih sudut pandang kalian menanggapi tentang Pancasila sebagai landasan etika gitu? Pancasila ya. Pancasila kan pasti jadi isinya pedoman dong. Nah, pedoman itu pasti tertanam dalam ke lima sila tersebut dan sila tersebut pasti mengajarkan hal yang baik, benar dan adil dalam berperilaku di masyarakat sih intinya gitu. Kalau menurutku sih Pancasila tuh udah mencangkup semua dasar etika gitu. Jadi kan kayak di Pancasila itu emang juga menekankan dan mengajarkan tentang pentingnya nilai agama, kepercayaan, terus juga penghargaan terhadap martabat manusia juga, persatuan dan kesatuan, demokrasi, kedaulatan dan keadilan sosial. Dan itu tuh kan semua masuk dalam dasar-dasar etika gitu. Jadi emang Pancasila itu udah mencangkup seluruh yang dibutuhkan dalam etika gitu. Ya, Kalau menurut betul. Kak Lisa gimana? Aku juga setuju sama Kak Adin sama Kak Muti. Benar kalau etika itu emang harus kayak ada yang memberikan arahan ya itu Pancasila. Pancasila itu menurut aku dia itu memberikan arahan kepada eh, terbentuknya etika ini dengan menanamkan nilai-nilai luhur yang ada di poin-poin yang tercantum di Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, eh, apalagi dalam kehidupan kita sebagai warga negara ini sih. Ya itu kan tadi etika ya. Sekarang pasti etika pasti berdampingan dengan moral dong. Betul. Menurut kalian moral itu gimana sih? Kalau menurut aku moral itu kayak mencerminkan kualitas etis dari diri seseorang gitu Kak dalam berperilaku.
seperti jujur, adil, terus saling menghormati satu sama lain. Terus yang terpenting juga untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis gitu. Kalau kamu tuh, Hmm, menurutku moral tuh kayak suatu hal yang menjadi standar atau norma gitu, yang biasanya tuh digunakan buat menilai suatu tindakan kita tuh baik apa benar, dan biasanya tuh juga jadi dasar bagi pembentukan hukum dan peraturan dalam suatu daerah gitu. Jadi kayak nilai moral dan moral yang berlaku di suatu daerah gitu. Ya, berarti kan menurut kalian pasti moral itu dianggap baik ya, di dianggap apa ya, menjunjung tinggi nilai kebenaran lah di kehidupan sehari-hari. Nah, pasti dalam kehidupan berbangsa itu moral kan menjadi pedoman sikap ya, sikap seseorang dalam berperilaku pasti sesuai nggak sih sama bangsa Indonesia gitu, bangsa yang bermoral, jangan kayak netizen. Kita netizen tapi. Ya, tapi ya kita netizennya yang netizen yang baik-baik aja, bermoral. Betul. jangan asal nyeplos, ih dia nggak ada ijazahnya gitu. Ups, ups, nggak ikutan. Kemudian ada juga nih, uh, benar kata kakak, kalau netizen itu kan salah satu bentuk dari uh, apa ya, sesuatu yang bisa mencerminkan kita apakah kita mempunyai nilai moral dalam kehidupan ini. Nah, menurut kakak nih, nilai moral dalam konteks kehidupan itu seperti apa sih? Seperti apa? Apakah kita harus menjadi netizen yang maha benar atau gimana? Nah, berkaitan netizen ya, eh, pasti moral itu menjadi dasar ya dalam membangun hubungan sosial yang bisa dibilang harmonis lah antar sesama manusia. Nah, harmonis itu kita tuh bisa jujur, bisa empati, bisa bertanggung jawab. Terus sesama manusia kan pasti kita harus bermoral ya. Jadi kalau misalnya orang itu dianggap menyimpang, berarti mereka tidak punya moral. Kayak tiba-tiba ada orang terkena musibah, mereka tidak punya empati, gitu. Menghakimi. Moralnya di mana gitu? Hilang kak. Hmm. Parah emang ya. Tapi tapi nilai moral tuh juga menurutku ya bisa jadi landasan untuk kita ngambil keputusan yang tepat gitu loh, terutama dalam situasi yang kompleks gitu kan, karena kayak kita bisa menyesuaikan dengan keadaan kita ketika di suatu tempat itu harus bagaimana, moralnya harus bagaimana gitu. Oh, Iya berarti gak sih? di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjuk. Junjung, ya. Ya. Apalagi kalau misalnya ngomong tentang netizen gitu-gitu kan bisa dibilang ya moral juga mendukung ya untuk pandangan dari beberapa orang melihat karakteristik kita sebagai warga negara yang baik atau tidak. Terus uh, apalagi kalau hilangnya moral juga dapat menciptakan kegaduhan antar sesama, terus hilangnya rasa tanggung jawab juga, terus jadi nggak respect atau nggak menghargai satu sama lain gitu loh kak. Biasalah kalau misalkan kayak netizen misal maha benar, jadi kan suka ribut nih di sosmed gitu, padahal itu tuh bisa mencerminkan, oh ini tuh termasuk orang yang udah jadi warga negara yang baik atau belum gitu. Berarti nilai moral tuh terkandung nggak sih dalam Pancasila kalau kayak gitu? Harusnya terkandung dong, bahkan bisa menjadi, bukan bisa lagi, emang harus dilandasi oleh Pancasila. Menurut kakak, kenapa Pancasila bisa jadi landasan untuk nilai moral? Moral. Ya, karena Pancasila itu bisa menjadi acuan dalam membedakan tindakan yang bermoral atau yang tidak bermoral, sehingga kita sebagai warga negara memiliki panduan etis dalam menjalankan hal dan kewajiban. Jadi kita nggak hanya menuntut kewajiban aja, tapi tidak menuntut hak aja, tapi kita juga menjalankan kewajiban kita secara tanggung jawab gitu. Hmm. Menurut Kak Anin gimana nih? Setuju nggak Kak? Pancasila. Kan Pancasila pasti didasari moral dan etika itu ya. Dan semuanya itu tergantung di lima sila itu. Nah, dalam berperilaku pasti kita
menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan ya, seperti adanya kejujuran, keadilan, toleransi dan tanggung jawab. Nah, itu pasti semua ada dalam Pancasila tersebut. Berarti Pancasila itu juga bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya, karena dia memberikan arahan dan tujuan gitu untuk bermasyarakat yang bermoral. Ya, kan Ya, memang pasti sebelum dibentuk Pancasila pasti pemimpin negara ini pasti berharap masyarakatnya menjunjung tinggi Pancasila itu sebagai dasar moral mereka kan Ya, dalam benar sih Kak. berkehidupan berbangsa ya. Nggak mungkin tiba-tiba dibuat tanpa ada maksud dan tujuan kosong. berarti emang Nah kan, semuanya dilandasi oleh Pancasila. iya. Sebenarnya selain kehidupan itu kita bisa menanamkan Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma hanya sila kayak ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai Tuhan Tuhan kamu dan Tuhan dia berbeda, tapi kan tetap kita harus menjunjung toleransi. Betul. Tuhan itu satu, kita yang tak sama. Kita, kita sama, Tuhannya aja yang berbeda. Jadi kita harus Waduh, waduh. bermusyawarah dan berdemokrasi ya, walaupun Tuhan kita berbeda. Tapi Tuhan kita Iya. sama.